ya berobatnya kemana gitu. Terus saya kayak pengen segera keluar dari rumah sakit itu gitu. Walaupun saya kan posisi SC ya, pos SC itu kan beberapa hari harus di rumah sakit. Saya pengen banget cepet gitu loh bawa ke rumah sakit kemana gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sehat RSO, ketemu lagi dengan saya Parianto di Ortho Podcast. Lama kita nggak buat podcast juga, kangen juga ya. Bukan karena kurang narasumber atau males, enggak. Sebenarnya itu memang kesibukan kami di rumah sakit itu banyak kegiatan yang harus menomorberapkan untuk produksi podcast ini. Hari ini ataupun siang ini kita kebetulan kedatangan tamu istimewa, ibunda dari Mas Hafiz ya. Ngomong-ngomong Mas Hafiz ini adalah kalau dikata pasien ya janganlah ya, itu anaknya dokter Anung itu. Ya 4 tahun di Hafiz bersama dokter Anung, bunda dan ayahandanya bolak-balik ya ke rumah sakit ortopedi untuk mencapai sesuatu yang cukup berharga di hidupnya. Bunda Hafiz ya. Tadi tak minta ke sini udah terencana ya, udah tahu ya. Kebetulan lagi kontrol Ya. Sebenarnya kita pengen banget wawancara atau ngobrol sama Bunda Hafiz ini terkait dengan pengalaman Bunda selama merawat di Hafiz sampai sekarang diberi predikat lulus ya. Dan alhamdulillah saya lihat sendiri hasilnya di Hafiz jalan normal ya. Hampir tidak ada bekasnya kalau dulu pernah ya. Pernah belok kanan kiri ya. Dulu dua-duanya ya Bu ya? Dua-duanya bilateral idiopatik. Iya. Ya saking karena kesabarannya. Bunda, saya pengen tahu ya. Jadi sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Nggak pernah kan dihampiri sama si COVID? Oh kemarin. Pernah. COVID. Pernah kena? Iya kemarin maunya kan kontrol Agustus. Iya. Saya COVID Juli akhir. Jadi recovery dulu. Gak enak kan batuk-batuk ke rumah sakit. Oh iya. Tapi cuma Bunda aja. Adik saya sih keluarga sih. Tapi Hafiz enggak sih? Adik sama kakak. Iya. Jarang sih anak-anak yang kena. Iya sih. Iya. Ya alhamdulillah diberi kesehatan. Bunda, iya. Saya pengen tahu dan tentunya bunda-bunda yang lain yang nantinya dan akan menonton video ini pengen tahu pengalaman Bunda selama merawat di Hafiz. Pertama kali mungkin pas proses kelahiran. Sebelum lahiran harus didetek ya? Enggak tahu. Normal aja ya? Normal aja. Saya dokter ya, enggak ke bidan. Saya dokter setiap bulan USG, normal. Udah saya nggak mikir apa-apa gitu. Iya. Tapi pas saat persalinan saya kan awalnya di ketubanya pecah duluan. Di induksi gagal. Nggak sampai buka 10. Akhirnya di SC. Habis itu dari SC tersebut saya belum tahu kalau CTP. Tahunya setelah 1 hari setelah lahiran. Karena memang di rumah sakit tersebut nggak ada rawat gabung Pak. Jadi bayinya ditaruh di ruang inkubator terus besok Bundanya lain tempat. Hah? Bundanya lain tempat. Iya, kurang sih menurut saya kan. Dan itu dokter yang kasih tahu. Suami saya nggak ngasih tahu saya kaget pas dokter datang. Gimana Bu keadaannya, sehat gitu? Iya ibunya sehat, alhamdulillah. Terus anaknya ada masalah sedikit tuh. Saya kaget, masalah apa ya Dok gitu. Terus akhirnya dibilang CTV. Aduh gitu kan. Saya pernah. Tapi sudah tahu CTV. Ya pernah tahu gitu ya, pernah tahu. Cuma kan saya nggak mendalami CTV itu bener gimana, harus gimana gitu saya nggak. Dan tidak pernah membayangkan anaknya ya. Tidak pernah sama sekali kan. Iya, jadi. Saat itu saya cuma pengen lihat kayak gimana gitu anak saya kakinya. Terus setelah lihat? Saya setelah lihat kan bingung, bengong saya. Nggak nangis, bengong. Aduh. Tapi nggak marah sama yang di atas kan? Kalau marah sih enggak ya, lebih ke aduh
kok kayak gini gitu. Ya setelah saya bengong gitu, saya mikir kemana ya berobatnya, kemana gitu. Terus saya kayak pengen segera keluar dari rumah sakit itu gitu. Walaupun saya kan posisi SC ya, pos SC itu kan beberapa hari harus di rumah sakit. Saya pengen banget cepet gitu loh bawa ke rumah sakit kemana gitu. Terus kata dokternya ya bilang, tenang Bu, ini bisa sembuh, nanti saya rujuk ke rumah sakit daerah gitu. Rumah sakit daerah saya lahiran gitu. Akhirnya saya ya kasihan ya pas lihat pertama habis, aduh kok kayak gini gitu belok, dan itu bagian apa yang kanan itu belok banget gitu. Saya pikir bakal catat selamanya gitu kan. Terus malam-malam itu pas belum pulang dari rumah sakit saya nggak bisa tidur gitu Pak. Saya kepikiran gitu, pengen cepet gimana sih solusinya ini gitu, pengen cepet. Akhirnya dikasih rujukan ke rumah sakit daerah. Saya itu saya keluar dari rumah sakit itu Minggu ya. Selasa itu saya udah ke rumah sakit daerah. Umur berapa itu kira-kira ya? 5 harian lah ya. Nunggu tuh, pasien tuh banyak, semua pasien ortopedi. Yang bayi itu cuma Hafiz gitu kan. Lalu ketemu dokternya. Hafiz emang lahirnya kan 29, agak kecil lah anaknya. Kecil. Lalu dokternya bilang, oh ini CTV nanti bisa sembuh, nanti nanti digini-giniin gitu kan, diceritain prosesnya. Tapi nanti ya Bu kesini lagi setelah 1 bulan usianya. Kenapa dok? Saya tanya. Iya biar badannya gede sedikit gitu. Terus saya, oh iya dok. Akhirnya saya pulang terus, kok lama banget 1 bulan gitu. Akhirnya itu saya sama suami gimana nih, saya nggak tahu dokter Anu, pertama saya nggak tahu RSO. Saya tahu RSO. Tapi ada usaha untuk buka-buka Google kan? Enggak, saya nggak dari Google. Enggak. Maksudnya buka Google nyari CTV. Enggak loh, saya tuh anehnya saya sama suami kok kita nggak ada mikir buat cari di blocking gitu ya? Iya. Saya tuh cuma mikir di mana ya gitu. Apa kita ke dokter anak dulu ya Mas? Saya sama suami saya yaudah ke dokter anak. Akhirnya saya ke dokter anak rumah sakit Salila Husada. Oh iya. Salaget. Di situ namanya dokter Lisa. Jadi saya selama punya anak tuh nggak bisa happy, jadi kayak sedih, kadang suka mungkin saya banyak dosa gimana kok anak saya lahir kayak gini, atau saya belum benar-benar positive thinking gitu ya, masih benar-benar galau. Iya, dia maklum lah. Iya, akhirnya saya ke dokter Lisa itu, dokter Lisa bilang gak apa-apa Bu, nanti saya rujuk ke dokter yang bagus banget. Di mana dok kayak gitu kan? Di RSO gitu. Oh di Solo itu ya kayak gitu. Saya tahu RSO Sisa itu kan soalnya Solo City kan, Solo Seragen kan dekat ya. Terus di situ soalnya dokter Lisa cerita soalnya nih anak teman saya juga dokter nih. Dia berobatnya di dokter Anu. Sekarang udah bisa jalan, kakinya bagus. Ya udah sama ayah dulu sama ayah. Ya, apa sih kata ayah dulu? Sama ayah dulu. Ya sama ayah dulu nanti. Ya, terus jadi dari dokter Lisa itu saya dirujuk. Iya. Tapi selama sebelum ke RSO pernah dilakukan tindakan belum? Sama sekali belum. Sama Pak. sekali. Alhamdulillahnya sama sekali belum sih. Cuma saya sebelum ketemu dokter Anang, saya ketemu dokter Hendra. Dokter Hendra kan dokter tulang di Sarila. Beliau yang kasih mau di RSO enggak, nanti di sana aja gitu. Nanti kalau mau gratis bisa pakai BPJS, kalau mau umum nanti sama dokter Anu ketemu langsung gitu. Akhirnya saya nggak mau nunggu lama lagi, saya juga belum ngurus BPJS, tapi akhirnya saya usia 18 hari kesini dengan nggak tahu gimana prosesnya, nggak tahu. Ya Allah. Dan itu kan dulu zaman dulu RSO masih datang numpuk kartu, bangun subuh. Iya. Dulu ada antrian sandal apa itu ya. Belum online kayak sekarang Pak. Iya. Jadi ini Bunda Hafiz juga mengikuti perkembangan di rumah sakit ortopedi terkait dengan pelayanan ya, dari manual sampai online, dari berjubel sampai sekarang datangnya diatur gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi umur 18 hari sampai sini dan dinyatakan lulus pada umur 4 tahun. 4 tahun. Lah, selama 18 hari sampai 4 tahun itu mungkin ada pengalaman menarik selama merawat di Hafiz, baik terutama di rumah ya. Kalau di rumah pengalamannya apa ya? Pokoknya kita tuh harus bersahabat dengan rewelnya anak. Iya. Karena gimana ya Pak ya, anak-anak itu masanya buat bebas ya, free. Tapi
anak-anak CTV itu harus beradaptasi ini untuk kebiasaan terapinya ini dari gips. Gips sepatu. Gips sepatu. Dan itu harus menjaga apa ya? Koleksinya sampai 4 tahun. Aku sama ayah dulu. Iya, bentar lagi. Bentar lagi ya. Iya, bentar lagi. Oh, ngantuk di atas boleh tidur kok. Boleh tidur di situ boleh kok. Bawa sini. Ya. Nanti Bu. Jadi itu kan kita punya grup CTV ya. Jadi banyak tentunya karena Devi sudah lulus, harapan ibu-ibu, bunda-bunda yang saat ini masih merawat putranya dalam proses menuju ke kesempurnaan ya. Harapan kami tetap bunda di situ memberi motivasi bunda-bunda yang lainnya. Ya. Terakhir bunda terkait dengan ini, terkait dengan apa pengobatan selama pengobatan dinasihkan memang banyak juga tentunya ada yang perlu disampaikan ke bunda-bunda yang lain agar bunda-bunda insya Allah nanti bisa bertanya seperti di Hafiz ini. Mungkin tipsnya satu, selesaikan apa yang kita udah mulai. Jadi saat mulai terapi ini kita harus konsekuen, fokus sama dengerin apa yang dokter Anung bilang gitu. Kadang kita suka sepeleinnya kenapa? Ketika anak sudah bisa semuanya, tapi belum lulus, mereka udah melupakan sepatunya. Itu hati-hati, karena bisa menjadi kayak recurrent apa? Relapse kembali. Dan itu menurut saya harus kita fokus Pak, karena kalau kita nggak fokus, kasihan mengulang lagi dari awal, mengulang lagi beatnya, mengulang lagi treatmentnya. Nangis biasa, rewel nggak apa-apa, jalani aja terus sampai lulus. Karena mumpung masih kecil, mumpung masih bisa di treatment. Secara psikologis anak itu kan untuk rasa malu rasanya kan masih begitu muncul. Daripada nanti kita ngulang kerjaan 2 kali kan, udah jalani aja, berat kurang tidur atau bener-bener emosional gitu kan, anak rewel terus ya. Udah jalani aja, niatin aja buat masa depan kaki mereka kan, karena siapa lagi kalau nggak kita, dan siapa lagi kalau nggak keluarga kita yang support buat anak-anak. Mereka kan berhak punya kaki-kaki yang baik. Siapa tahu di masa depan nanti mereka bisa jadi pemimpin bangsa. Kita nggak tahu kan. Insyaallah ya. Makanya buat teman-teman yang ngerasa ngeluh gitu, ingat aja perjuangan kita di awal gitu. Jangan terlena dengan sudah sempurnanya bisa jalan, bisa lompat, bisa apa, tapi lupa sepatu itu jangan sama sekali, nggak boleh. Siap. Terakhir pakai sepatu kapan? Hafiz terakhir pakai sepatu kapan? Dinyatakan nggak usah pakai sepatu lagi itu? Setelah ulang tahunnya dia 4 tahun. 4 tahun itu sudah dinyatakan sudah pakai dalam arti aktivitas normal. Sepatu pun sudah tidak biasa, sepatu biasa untuk anak-anak pada umumnya gitu ya. Cuma saya kan tetap deg-degan ya kan biasanya pakai sepatu rutin, tiba-tiba aktivitas itu hilang dan ini takut relaks nggak ya gitu. Alhamdulillah tadi habis kontrol 6 bulan setelah lulus kan. Coba di atas naik sini nggak apa-apa. Kan biar tahu. Biar naik sini berdiri. Nah, ya. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri. Siap gak? Jalan. Ya. Mundur. Ya, oke, cakep ya. Bunda, terima kasih atas kebersamannya. Tentunya ini sedikit banyak akan menjadi inspirasi bunda-bunda yang lain untuk tetap bersabar mengikuti proses yang sudah berlangsung, dan seperti yang Bunda sampaikan tadi, jangan pernah putus asa. Selesaikan apa yang bunda mulai ya, sampai dinyatakan lulus ya. Terima kasih, semoga keluarga Bunda dan Di Hafiz senantiasa dikaruniai kesehatan, apa yang dicita-citakan insya Allah terlaksana ya, tercapai. Terima kasih atas berkenannya untuk hadir dalam acara Ortho Podcast ini. Sahabat Sehat Ortopedi, demikian perbincangan kita dengan Bunda Hafiz yang kebetulan dalam umur 4 tahun oleh Dr. Anung dan tim sudah dinyatakan lulus dari CTV. Seperti Anda lihat tadi, Bu Di Hafiz sudah kami izinkan naik meja ini, kakinya sudah normal. Jadi bunda-bunda yang lain bersabar ya, insya Allah akan berhasil seperti Di Hafiz. Terima kasih, salam sehat untuk sahabat Sehat RSO, salam Ortho Podcast.